ونستعين ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه وأدخلنا برحمتك في عبادك الصالحين أما بعد. Alhamdulillah segala puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas semua nikmat, karunia dan anugerahnya kepada kita semua sehingga pada malam ini kembali kita dikumpulkan Allah dalam satu majelis yang mulia, dalam satu majelis yang penuh dengan berkah dan rahmat daripada Allah Subhanahu wa taala, yaitu dalam majelis zikir, dalam majelis Ratib Al-Imam Al-Habib Abdullah bin Alawi Al-Haddad, yang penuh dengan keberkahan dan penuh dengan pertolongan daripada Allah Subhanahu wa taala bagi orang yang mengamalkan daripada Ratib Al-Imam Al-Haddad. Mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang mendapat keberkahan dan pertolongan Allah dengan mengamalkan Ratib Al-Imam Al-Habib Abdullah Al-Haddad. Dan juga kita ada dalam majelis ilmu, dalam majelis pengajian agama, yaitu daripada kitab Ajalatus Sibaq ila Makarimil Akhlaq yang disusun, yang dikarang oleh Al-Habib Muhammad bin Abdullah Al-Haddad, yang banyak mengutip daripada ayat-ayat Al-Quran, daripada hadis-hadis baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan juga daripada perkataan ulama salihin, baik dari kalangan keluarga Sadah Ba'alawi maupun para ulama daripada selain Sadah Ba'alawi. Kitab ini mudah-mudahan bisa mencerahkan hati kita, bisa mencerahkan jiwa kita untuk mendapatkan tetesan-tetesan daripada akhlaknya baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian salawat dan salam juga kita aturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana kita selalu berharap kepada Allah Subhanahu wa taala semoga semua salawat dan salam yang kita haturkan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu selalu menyambungkan roh jiwa kita kepada baginda Nabi Muhammad, sehingga kita kelak termasuk orang-orang yang diakui sebagai umatnya baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena barang siapa yang diakui sebagai umat Nabi Muhammad wajib mendapat syafaat daripada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang ulun muliakan para habaib, para zuriat daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bersama kita ada sesepuh kita, orang tua kita Habib Muhdar bin Ali Asgar. Bersama kita ada saudara ulun Habib Ja'far bin Habib Tahir Al-Idrus, juga saudara ulun sahibul bait, sahibul majlis Habib Fakhrus bin Habib Zain Asgar, bersama dengan ibunda beliau, bersama dengan keluarga beliau yang telah mengupayakan adanya majelis yang mulia ini. Mudah-mudahan semua usaha, upaya dan jerih payah beliau sekeluarga dibalas Allah dengan kebaikan yang berlipat ganda dunia dan akhirat. Juga semua jamaah yang telah membantu terlaksananya majelis ini
juga yang memakmurkan, menghidupkan dan menghadiri majelis ini. Mudah-mudahan semuanya mendapatkan keberkahan dan kemuliaan dunia dan akhirat. Amin amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, pada malam ini kembali kita mempelajari akidah Sibab ila Makarimil Akhlaq yang dikarang oleh Habib Muhammad bin Abdullah Al-Haddad, yang di dalamnya pertama memang berisi perkara-perkara yang berkaitan dengan akhlak, yang tentunya semuanya bersumber daripada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang juga diwariskan kepada sahabat-sahabat beliau, keluarga beliau, dan salafun salihin. Meneruskan daripada kitab ini, masuk pada bab Ar-Raja, yaitu harapan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa minal munjiyat, termasuk perkara yang menyelamatkan kita untuk selamat di dunia dan di akhirat adalah ar-raja'u wa huwa husnul dhanni billah. Termasuk perkara yang menyelamatkan kita adalah harapan. Maksudnya adalah harapan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa huwa husnul dhanni billah, yaitu berprasangka baik dengan Allah. Maksudnya harapan adalah kita berprasangka baik, berhusnuzan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, qala Allah subhanahu, berfirman Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam hadis qudsi, ana inda dhanni abdi bi wa ana ma'hu hina yazkuruni. Allah berfirman di dalam hadis qudsi. Artinya hadis qudsi ini adalah hadis, tapi perkataan atau firman daripada Allah melalui lisannya baginda Nabi Muhammad. Artinya tidak diturunkan sebagai Al-Quran. Allah berfirman di dalam hadis qudsi, ana inda dhanni abdi bi, aku sesuai dengan prasangka hambaku denganku. Jadi ya Allah, aku ini hambaku, tergantung dengan prasangka hambaku. Wa ana ma'hu hina yazkuruni, dan aku beserta dia ketika dia menyebut diriku. Artinya selama hamba berzikir dengan Allah, maka dia mendapatkan ma'iyatullah, kebersamaan dengan Allah. Jadi bila kita berzikir seperti kita membaca Ratib Al-Haddad tadi, pada hakikatnya kita itu ada bersama dengan Allah. Allah menyertai kita. Ketika kita hadir berzikir, bukan hanya lisan kita, tapi kita berzikir juga dengan hati kita. Pada saat itu, pada hakikatnya kita ada bersama dengan Allah. Fa in zakarani fi nafsihi zakartuhu fi nafsi, maka jikalau dia berzikir kepadaku di dalam dirinya, artinya dia berzikir sendirian, zakartuhu fi nafsi, maka aku juga berzikir menyebut dirinya pada diriku sendiri. Artinya aku menyebut orang yang berzikir denganku itu sendirian. Wa in zakarani fi mala'in zakartuhu fi mala'in khairun minhu, dan jikalau dia berzikir kepadaku dalam satu kelompok bersama-sama, maka aku pun menyebut namanya di dalam satu kelompok yang lebih baik daripadanya. Artinya aku menyebut hambaku itu di hadapan para malaikat yang bertugas untuk merahmati orang-orang yang berzikir kepada Allah. Jadi kalau kita berzikir seorangan,
itu mendapat keistimewaan. Allah juga menyebut nama kita. Tapi ketika kita berzikir bersama-sama dalam satu majelis, sebagaimana kita tadi berzikir, ini kita disebut oleh Allah di tengah para malaikat. Kita disebut oleh Allah di antara malaikat-malaikat yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, ini adalah satu keistimewaan bagi orang yang berzikir secara berjamaah. Jadi ini salah satu dalil dianjurkan kita berzikir bersama-sama. Dan keberkahannya tentu lebih besar ketika kita berzikir bersama-sama daripada kita berzikir sendirian. Artinya secara umum, walaupun secara khusus memang ada zikir-zikir yang disuruh kita berzikir sendirian. Tapi secara umum lebih berzikir bersama-sama daripada berzikir sendirian. Kemudian qala ulama man kasurat dzunubuhu fal ahsan lahu kasratul khawf illa waqtas sakarat fa yakunu raja'uhu aksar. Berkata para ulama, barang siapa yang dosanya banyak, artinya dia tidak bisa meninggalkan dosa, selalu tegawi maksiat, selalu melanggar perintah Allah. Maka bagi orang yang banyak melanggar perintah Allah, itu dianjurkan dia lebih banyak khauf daripada raja, memperbanyak khauf daripada raja, artinya memperbanyak rasa takut kepada Allah daripada rasa harap. Harap ini maksudnya mengharap rahmat Allah, mengharap ampunan Allah, mengharap keridhaan Allah. Kalau kita ini masih sering melanggar perintah Allah, lebih baik kita memperbanyak khauf daripada raja. Tapi kalau kita sudah bisa mengendalikan diri kita, bisa